sudah tampil ya hasilnya. Di sini materi ini kalian bisa lihat slide-nya ada berapa ini? 103 slide. Jadi nanti saya ke oh ya, saya mau nanya dulu. Sebelumnya Bu Desria ada mengirimkan kalian slide ini enggak? Oke, untuk bisa bisa dijawab apakah Bu Desria ada mengirimkan kalian PowerPoint seperti ini? Iya Bu, ada. Ada ya? Ada Bu. Udah semua atau baru sampai pertemuan 8? Kayaknya udah semua Bu. Sampai Oke, 20. sampai 20 ya. Oke, materinya lumayan banyak. Terus saya lihat di sini contoh-contohnya banyak kan yang berlaku di luar negeri ya. Jadi ada istilah SEC, SEC itu kan tempatnya di Amerika gitu. Oke, jadi saya nanti ke bahasa Indonesia aja karena kalian udah dapet yang bahasa Inggrisnya ya. Nah, kemungkinan untuk soal UAS juga kemungkinan dari saya kemungkinan. Jadi saya pilih yang agak mudah-mudah aja perhitungannya ya. Oke, di sini saya jangan yang ngambil sedikit aja untuk perhitungannya, tapi sebelumnya masih ada teori dulu ya di sini. Nah, di sini kan kita bahas tadi masalah utang dan seterusnya, di mana itu merupakan bagian dari pendanaan. Nah, pendanaan tadi kan debt, berarti utang itu dari mana sih? Jadi yang pertama tadi dengan pinjaman pihak lain dan juga bisa dari campuran. Jadi perusahaan itu untuk menjalankan bisnisnya, menjalankan usahanya, otomatis dia butuh pendanaan. Yang pertama dari sumber modal sendiri, pinjaman pihak lain, dan campuran dari modal sendiri dan pinjaman. Nah, untuk pemilihannya di sini sangat menentukan tingkat keuntungan dan risiko yang didapat. Kalau kita pinjam ke bank ada bunga sekian, untuk ini ada bunga sekian. Kalau ke masyarakat mungkin bisa dengan kalau perusahaannya sudah go public bisa menjual saham. Nah, apabila di sini menjual saham, berarti nanti adanya pembagian dividen ke pembeli sahamnya. Oke, ini saya cepetin aja ya konflik. Nah, di sini ya yang tadi untuk apabila perusahaan tadi menjual sahamnya, jadi di sini adanya penciptaan nilai, memaksimalisasi laba dan juga laba per saham. Nah, di sini juga pihak manajemen juga harus melindungi pelanggan, membayar gaji pegawai yang wajar, praktik pemberian kerja yang adil dan kondisi kerja yang aman dan nyaman, serta andil dalam kegiatan sosial. Corporate social responsibility. Kalau sekarang kegiatan sosialnya tuh kebanyakan yang eco green ya, tidak merusak lingkungan. Mungkin bisa mengurangi dampak penggunaan plastik atau penggunaan bahan daur ulang dan seterusnya.
Kesejahteraan para pemegang saham dan mungkin keberadaan perusahaan di sini tergantung pada tindakan perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Jadi perusahaan dapat menghasilkan barang produksi dengan secara privat dan sosial dengan tetap bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang sahamnya. Nah, keputusan yang berkaitan dengan investasi bisa di sini penganggaran modal dan seterusnya pendanaan, ada lagi dengan manajemen aset. Selanjutnya ada lagi tanggung jawab controller yang bersifat secara akuntansi, yaitu di sini mengukur atau menghitung anggaran serta perkiraannya, penggunaan dana internal, pelaporan keuangan ke pihak luar dan para pemegang saham. Oke, di sini kita ke lingkungan bisnis. Untuk pajak tidak ya, tidak saya akan bacakan. Nah, lingkungan bisnis ada perusahaan perorangan, merupakan bentuk organisasi bisnis yang tertua, hanya terdapat satu orang memiliki perusahaan dan bertanggung jawab atas semua utang perusahaan. Nah, kelebihannya apa? Perusahaan perorangan prosedurnya mudah dan murah, sementara kelemahannya di sini berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap semua kegiatan usaha, biasanya modalnya sedikit karena akan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan modal, serta sulit dalam mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Karena lembaga keuangan itu biasanya mereka memiliki kriteria 5C, ada capacity, collateral, capability, dan seterusnya. Nah, kalau hanya dilihat dari satu orang saja, apabila dia tidak mempunyai aset yang besar, berarti kan di sini dia tidak bisa menerima pinjaman, pinjaman yang lumayan banyak. Nah, selanjutnya ada tadi ada persekutuan, bentuk usaha di mana dua orang atau lebih bertindak sebagai pemilik. Dalam persekutuan umum, semua partner memiliki kewajiban tidak terbatas terhadap semua utang perusahaan. Dalam persekutuan terbatas, satu atau beberapa partner dapat memiliki kewajiban terbatas. Ada partner terbatas dan ada partner yang umum. Partner terbatas di sini anggotanya tidak berkewajiban secara pribadi atas utang persekutuan, sementara partner umum anggota persekutuan memiliki kewajiban tidak terbatas atas utang persekutuan. Lingkungan pajak ini saya abaikan dulu. Di sini ada depresiasi juga tidak. Nah, di sini kita akan ke lingkungan perusahaan. Ada juga kita ada nanti pembayaran bunga. Nah, untuk lingkungan keuangan, di sini ada pasar keuangan, semua lembaga dan prosedur untuk menyatukan pembeli dan penjual dari instrumen keuangan. Ada pasar uang, ada pasar modal. Nah, biasanya nanti kita akan hitung berapa sih harga saham gitu ya per lembarnya, dan berapakah keuntungan yang kita harapkan apabila dalam waktu tempo misalnya 3 tahun atau 5 tahun lagi. Nah, pasar uang sendiri di sini pasar untuk sekuritas uang swasta dan pemerintah berjangka waktu pendek. Biasanya waktunya kurang dari 1 tahun. Sementara pasar modal di sini merupakan pasar yang berisi tentang instrumen keuangan seperti saham dan obligasi yang relatif berjangka panjang. Ini tidak, primer dan sekunder. Nah, hubungan antara risiko dan expected return. Nah, di sini kan kita akan menghitung misalnya kalian mau mengambil saham ya di sini. Nah, biasanya kalau kalian bermain investasi, apabila nanti ada keuntungan yang lumayan besar, berarti di situ nanti ada risiko yang lumayan tinggi. Nah, itu tergantung dari kitanya. Apakah kita yang high risk, high return, atau kita mau ngambil yang aman-aman saja. Kalau yang aman-aman saja, mungkin kalian bisa menempatkan dana kalian itu ke deposito atau hanya ke tabungan.
Nah, itu sifatnya aman, tapi ingat ya di sini untuk kalau kalian menabung di bank pemerintah itu berarti dana kalian itu dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. Tetapi bunganya atau balas bunga atau balas dari jasa yang dana kalian yang kalian simpan ke bank pemerintah tersebut itu nanti kalian akan mendapatnya kecil. Beda kalau kita di sini melakukan investasi ke bank swasta. Kalau bank swasta itu pasti kita akan mendapatkan bunga dari dana yang kita tanamkan tadi itu lebih besar. Tetapi kalau di bank swasta, tabungan kalian, deposito kalian itu hanya bisa dijamin oleh pemerintah itu sebesar 2 miliar. Nah, apabila tabungan kalian ada 10 miliar di bank swasta, kalian simpan dalam bentuk deposito, tiba-tiba bank itu mengalami kolaps atau liquid, dana kalian hanya bisa dikembalikan 2 miliar oleh lembaga penjamin simpanan, sementara untuk 8 miliarnya kemungkinan dana kalian tidak akan balik. Kecuali aset-aset dari bank tersebut bisa dijual dan bisa dikembalikan ke konsumen. Tapi itu sangat jarang, biasanya kalau sudah liquid itu berarti bank tersebut sudah tidak memiliki aset lagi yang bisa dikonversi menjadi cash karena pasti utangnya lebih besar daripada asetnya. Nah, tapi kalau kita mau menabung atau investasi di bank swasta itu kita bisa mendapatkan bunga yang lumayan besar dibanding dengan di bank pemerintah. Tapi tadi ya ada risiko bahwa uang kita hanya bisa kembali itu hanya sebesar 2 miliar. Nah, kalau kita melakukan investasi 2 miliar itu hasilnya memang tidak begitu besar. Jadi biasanya untuk mendapatkan hasil yang relatif besar itu memang dananya juga harus bisa di atas itu. Kalau segitu paling kita hanya bisa menutupi tingkat inflasi aja. Misalnya di sini harga barang sekarang 40.000, kita dapat pengembalian dari deposito itu mungkin 10% ya dari kejadian 10%, kayak sekitar 6%. Nah, kalau kalian mau ngambil depositonya misalnya 2 tahun lagi, misalnya harga paket makanan yang sekarang 40.000, 2 tahun lagi itu harganya udah 50.000 atau 60.000. Jadi keuntungan bunga yang kalian dapatkan tadi itu sama aja sebenarnya nilainya dengan saat ini. Oke, ini materinya bentuknya karena formatnya seperti Word jadi agak susah ya di sini. Saya harus bolak-balik dulu. Resiko gagal bayar. Risiko jika peminjam gagal membayar baik bunga maupun pokok pinjaman, sehingga investor menginginkan risiko premium tambahan pengembalian yang diharapkan untuk berinvestasi pada sekuritas yang berisiko. Semakin besar kemungkinan peminjam akan gagal bayar, maka besar risiko gagal premi dan premi yang diminta oleh pasar. Jadi di sini kalau kalian nanti akan melakukan investasi, nah banknya sendiri dan juga perusahaan itu bisa mengalami resiko tidak mampu membayar bunga ke kitanya sebagai investor dan juga adanya pembayaran dari gagal untuk membayar dividennya. Nah, di sini ya untuk mengukur nilai waktu dari uang atau di sini tingkat bunga. Tingkat bunga di sini uang yang dibayarkan sudah diterima atas penggunaan uang. Tingkat bunga memungkinkan kita untuk menyesuaikan nilai arus kas. Nah, untuk rumus yang sederhana di sini, SI sama dengan PO dikali I dikali N, tingkat bunga sederhana sama dengan nilai pokok dikali tingkat bunga per periode dikali jumlah periode waktu. Contohnya, apabila kita menyimpan $100 di rekening tabungan yang membayar 8% tingkat bunga sederhana, dan di sini kita mau mengambilnya dalam waktu 10 tahun, jadi berapakah jumlah bunga yang akan kita terima apabila kita menginvestasi ke tabungan tersebut selama 10 tahun? Jadi kita akan memperoleh sebesar $100 dikali 8% atau 0,08 dikali 10 tahun. Jadi kita akan menerima sekitar $80 itu bunganya aja.
Berarti tadi kita $100 ditambah $80, berarti kita nanti tabungan kita di akhir tahun ke-10 itu sebesar $180. Tapi tadi saya bilang ya, ini nilainya ini sebenarnya sama aja dengan nilai 10 tahun yang lalu. Nah, mungkin usia kalian masih 18, 19, 20 ya. Nah, coba kalian bayangin harga 10 tahun lalu. Mungkin kalian dulu beli gorengan masih Rp500, 10 tahun lalu. Nah, sekarang kita beli gorengan itu udah 1.000 sampai 2.000. Berarti ada kenaikan sebesar bisa 200%. Gitu ya. Nah, uang kalian juga yang tadinya sebelumnya mungkin saya anggap aja lah ya di sini pendapat kita 1 juta, kita bisa membeli apa tadi misalnya gorengan dengan harga 500. Nah, sekarang 10 tahun yang sekarang mungkin gaji kita UMR sekitar 4.500.000, berarti kita ada kenaikan dari 10 tahun lalu itu 400%. Ternyata harga gorengan udah 2.000. Jadi harga gorengan yang 510 tahun lalu sekarang 2.000, berarti naiknya 400% juga. Nah, jadi sebenarnya nilai real dari uang kita tahun 10 tahun yang lalu sama sekarang itu sama. Nah, kalau ini malah kita hanya dapatnya 180. Berarti kita hanya naik sekitar 80% ya dapat bunganya. Nah, kalau apabila harga barangnya naik ke 400%, berarti nilai real dari uang kita itu turun. Nah, selanjutnya ada nilai masa depan, future value. Nilai masa depan adalah nilai pada suatu waktu di masa datang dari jumlah uang yang sekarang atau serangkaian pembayaran yang dievaluasi dengan menggunakan tingkat bunga tertentu. Nah, di sini future value-nya adalah P0 dikali 1 tambah I kali M. 1 tambah I dikali M. Ada lagi di sini nilai sekarang atau present value. Nilai sekarang dari sejumlah uang di masa datang atau serangkaian pembayaran yang dievaluasi menggunakan tingkat bunga tertentu. Nah, untuk menghitung ini ada tabelnya, future value dan present value. Untuk present value sendiri itu sama dengan future value dibagi dengan 1 ditambah tingkat bunga dikali periode waktunya atau N-nya. Nah, ada lagi di sini apabila tingkat bunganya majemuk atau di sini bunga yang dibayarkan atau diterima berdasarkan bunga yang diterima sebelumnya dan nilai pokok yang dipinjam. Future value nilai akan kita terima di masa depan yaitu besar tabungannya dikali 1 ditambah tingkat bunga dipangkat N berapa tahun kita akan menabung di perusahaan menabung di bank tersebut. Contohnya di sini kita akan menabung $100, tingkat bunga 8% dengan majemuk. Berapakah nilai $100 kita pada akhir tahun ketiga? Berarti di sini N-nya 3, tabungan kita $100, baru tingkat bunganya 0,08. 1 tambah 0,08 pangkat 3 dikalikan $100, jadi nilai uang kita pada akhir tahun ketiga itu adalah $125,97. Nah, jika kita menerima $1.000 saat ini, kalau dikursin berapa? 15.000 dikali 1.000 sekitar 15 juta. Atau kita memilih $2.000 tapi 10 tahun yang akan datang. Kalau masih dolarnya 15.000, berarti 2.000 dikali 15.000, 30 juta ya 10 tahun lagi. Kalau dolarnya stabil, lebih bagus. Kita berarti di sini kalau dolar stabil sih saya rasa sama aja ya di sini $1.000 sama $2.000 itu nggak ada bedanya. Tapi ingat ya di sini kadang-kadang ada inflasi dan seterusnya. Nah, untuk tingkat diskontonya adalah 8%. Nah, mana yang akan kita pilih apabila ada tingkat diskonto?
Kalau dolar stabil itu mau 1.000 sekarang atau 2.000 10 tahun yang akan datang itu sama. Kalau stabil dengan kondisi Ceteris paribus. Kondisi yang lain-lain dianggap tetap. Tetapi dengan ada tingkat diskusi 8%, nah kita bisa akan menilai berapa sih nilai uang saat ini dan 10 tahun yang akan datang. Nilai sekarang ada 1.000 dan nilai sekarang ada yang 2.000, tapi 10 tahun yang lalu untuk 10 tahun yang akan datang. Jadi di sini present value-nya sama dengan future value dikali 1 dibagi 1 tambah suku bunga pangkat N. Nilai yang 10 tahun yang akan datang adalah 2.000 dikali 1 ditambah 1,08 pangkat 10. Nah, ini 1,08 pangkat 10 berarti 1, sekian 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 baru 1 dibagi tersebut hasilnya adalah 926. Nah, ternyata nilai 1.000 saat ini itu lebih tinggi daripada nilai dari 2.000 10 tahun yang akan datang ya di sini. Jadi kalau misalnya ada tingkat diskonto, berarti kita milihnya mendingan yang 1.000 sekarang dibanding kita akan menerima yang akan datang. Karena nilai akan datang dia mengalami penurunan. Nah, selanjutnya materi kita juga ada cara valuasi bunga. Jika kita melakukan investasi sebesar 1.000 hari ini, maka di sini jika kita akan menerima 3.000 dolar 8 tahun yang akan datang. Berapakah tingkat bunganya? Di sini N-nya 8, present value-nya 1.000, sementara future value-nya adalah 3.000. Yang ditanya adalah berapa besar I-nya, interest-nya. Future value sama dengan tadi nilai sekarang dikali 1 tambah I pangkat N. Jadi 3.000 sama dengan 1.000 dolar dikali 1 tambah I pangkat N. Nah, kita balik di sini. 1 tambah I pangkat N itu sama dengan 3.000 dibagi 1.000 yaitu 3. N-nya tadi 8. 1 tambah I pangkat 8 sama dengan 3. Nah, 3-nya ini kita jadikan 3 pangkat 1/8, kita akarkan. Jadi di sini akarnya itu 8 yang di luarnya. 3 pangkat 1/8, kita bisa cari di kalkulator, hasilnya 1,1472. Jadi dikali dengan jadi di sini hasilnya adalah ini mungkin ada bisa kaliin nggak? Berapa sih 3 pangkat 1/8? Tunggu ya, saya kalikan dulu. Mungkin maaf ya, saya lagi ramai. Ya, hasilnya benar ya, 1,1472. Nah, jadi tingkat bunganya sendiri itu adalah dikurang 1. Jadi 1,1472 itu kita kurangkan 1, hasilnya adalah 0,1472. Nah, kita jadikan persen, 0,1472 dikali 100% itu hasilnya 14,72%. Nah, kalau kalian punya uang 1.000 dolar, bank itu menawarkan 14% bunganya per tahun, nah itu lumayan tinggi. Tapi mungkin kalian bisa lihat sendiri ya, kalau kita di bank kita jarang ya ada yang menawarkan sampai 14 sampai 15%. Deposito sendiri aja rata-rata antara 6%.
Nah, selanjutnya ada lagi perhitungan secara anuitas, serangkaian pembayaran atau penerimaan dalam jumlah yang sama selama jangka waktu atau periode tertentu. Dengan rumusnya, future value anuitas sama dengan R dikali 1 tambah I pangkat N dikurang 1 dibagi lagi dengan I-nya. Ibu, maaf. Ya, Ini materinya sudah dijelaskan oleh Bu Destri ya, Bu? udah ya. Iya, Berarti saya yang tahu saham kemarin ya. Ya udah nggak apa-apa deh, saya ke bawah aja. iya baik, Bu. Saya ingatnya sekalinya pertemuan 9. Sebentar ya. Nah, ini aja ya. Berarti saya sambungin yang ini ya. Saham. Nah, di sini ada yang saham preferen atau prefer stock, jenis saham yang biasanya menjanjikan dividennya tetap dengan rumus DP per KP, dividen per tingkat kapitalisasi. Sementara di sini saham biasa atau common stock, surat berharga yang mencerminkan posisi kepemilikan atau resiko dalam sebuah perusahaan. Belum tentu memiliki dividen setiap tahun. Nah, minggu lalu mungkin kalian udah menghitung ini ya. Ada yang hitung nggak? Saya belum lihat ini jawaban kalian. Ada yang menghitung membuat rumus untuk saham preferen dan saham biasa. Tidak ada. Oke, berarti nggak ada ya yang itu ya, yang apa namanya menghitung saham biasa atau saham preferen. Oke, di sini ada contoh sebuah saham dengan dividen sebesar $4 akan tumbuh secara konstan sebesar 6%. Tingkat diskon yang digunakan adalah 14%. Maka berapakah nilai satu lembar sahamnya? Jadi di sini kita gunakan rumus V sama dengan B1 dikali KE-nya dikurang G.
Tadi berapa sih di sini tingkat diskontonya, yaitu 14% dikurang dengan akan itu ya tingkat pertumbuhannya sebesar 6%. 14% dikurang 16 dikurang 6% hasilnya adalah 7%. 7% sendiri itu berarti 14 kurang 6 8%, berarti 0,08, 0,08. Jadi 4 dibagi 0,08, yaitu harga sahamnya adalah $50 per lembar. Selanjutnya di sini ada penggandaan pendapatan, suatu metode penilaian saham dengan mencari pengganda pendapatan untuk dikonversi menjadi nilai bagi saham. Dengan rumus 1 dikurang D dibagi KE kurang G. D sendiri itu adalah rasio dividen. Sebuah saham dengan dividen $6,67 akan tumbuh secara konstan sebesar 6%. Tadi sama tingkat diskontonya masih dengan angka 14%. Rasio laba yang ditahan adalah 0,4. Jadi berapakah nilai satu lembar sahamnya? 1 dikurang 0,4 itu adalah 0,6 dibagi dengan 0,414 dikurang 0,06 tadi 0,08. Jadi 0,6 dibagi dengan 0,08 itu adalah 7,5. Jadi ada pengganda pendapatan sebesar 7,5 kali. Berapa tadi harga sahamnya? 7,5 dikali dengan per lembarnya 6,67, yaitu $50. YTM, yield to maturity, ini YIELG ya, yield to maturity, yaitu tingkat pengembalian yang diminta atas suatu obligasi jika dibeli dengan harga pasar saat ini dan dipertahankan hingga waktu jatuh tempo. Jika tingkat pengembalian yang diminta pasar lebih dari tingkat bunga kupon yang tercantum, maka harga obligasi akan berkurang dari nilai nominalnya, disebut dengan diskon obligasi. Jika tingkat pengembalian yang diminta pasar kurang dari tingkat bunga kupon yang tercantum, harga obligasi tersebut akan lebih tinggi dari nilai nominalnya. Di sini disebut dengan premium obligasi. Ketika tingkat pengembalian yang diminta pasar sama dengan tingkat kupon yang tercantum, maka harga dari obligasi akan sama dengan nilai nominalnya. Pada setiap perubahan, tingkat pengembalian pasar yang disyaratkan harga obligasi akan berubah sesuai dengan semakin besarnya dan lamanya jatuh tempo surat berharga tersebut. Nah, bagi perubahan tertentu, tingkat pengembalian yang diminta pasar, semakin banyak perubahan proporsional obligasi, maka semakin rendah tingkat bunga kupon. Volatilitas harga obligasi itu akan berbanding terbalik dengan nilai pada obligasinya sendiri. Di sini ada lagi materi tentang risiko dan pengembalian. Pengembalian yaitu penghasilan yang diterima dari suatu investasi ditambah dengan perubahan harga pasar yang biasanya dinyatakan sebagai persentase dari harga pasar awal dari investasi tersebut. Jika kita membeli sekuritas sebesar $100 dan akan membayar $7 dan akan bernilai sebesar $106 setelah 1 tahun, maka berapakah besar pengembalian yang diharapkan? Di sini dengan rumus ada di sini PT kurang PT-nya di harga sekarang dikurang harga dengan tahun sebelumnya, baru ditambah dengan DP-nya. Jadi harga sekuritasnya 100, DP-nya 100,
Selanjutnya, oh enggak, ini dibagi dengan harga sebelumnya ya, $100 ini. Oke, PP dikurang PP kurang 1 di sini. Nah, ternyata $7 kita kurangin 106 dikurang 100 itu hasilnya adalah 6. Jadi harga sahamnya setelah 1 tahun itu tadi 100 dikurang 106 adalah 6, baru kita tambahkan dengan yang akan dibayar kepada kita, ya bisa berupa dividen di sini $7. Jadi $7 ditambah 106 kurang 100 yaitu 6, baru dibagi dengan sebesar investasi yang tadi kita tanamkan di situ yaitu $100. Hasilnya adalah kita mendapatkan keuntungan sebesar 13%. Selanjutnya ada lagi definisi risiko, perbedaan antara pengembalian aktual dengan pengembalian yang diharapkan. Ini udah saya lewatin aja. Sampai sini. Nah, kita hitung ini aja ya, berapa sih tadi nilai saham? Nah, mungkin ini aja yang ada di sini, saham biasa dan saham preferen. Nah, mungkin kalian bisa hitung, saya ganti aja angkanya di sini, sebuah saham tunggu ya. Sebentar.
Apakah tampil Word saya? Belum, Bu. Belum ya? Oke, mungkin bisa saya hitung berapakah nilai satu lembar sahamnya. Oke, siapa yang udah dapat nilai per lembar sahamnya, mungkin bisa raise hand. Oke, siapa yang mau bersedia jawab? Eh, 85,7 bukan, Bu? 85,7. Coba Muhammad Fikri gimana? Eh, Ini it- itu kalau pakai cara tadi itu kan 6 dibagi nah, 12 kurang 5. Nah, itu kan tunggu sebentar ya, saya ketik di sini ya. 6 dibagi, berarti 12% kurang 5% gitu ya. iya. Sama dengan, berarti ini tetap 6 dibagi Kalau 12, saya dibagi jadi iya, 0,07. 0,07, karena ada 7%. Hasilnya berapa harga sahamnya per lembar? 85,7. 85,7. Oke. Tadi nama kamu Muhammad, tunggu di hari apa nih? Tadi. Sekarang tanggal 15. Oke, terima kasih ya buat Muhammad Fikri. Mungkin yang lain tinggal apa namanya bisa diperhatikan aja tadi jawabannya. Nah, sekarang yang ada pengganda pendapatan. Tunggu ya.
Sebentar ya, ini laptop saya lagi nyala. Oke, mungkin ada bisa ngitung ini dulu sebelum saya kasih dividennya. Berapa sih pengganda pendapatannya? Ya iya dong, kan ibu ini agama ibu yang mesti ini. 10 kali bukan? 10 kali. Siapa yang jawab? Dia tadi nanyain kan. David ya? David, Bu. Oke, coba kamu sini isi angka yang ini berapa? 0,3 rasio laba ditahannya. 0,3 benar. Selanjutnya yang ini Itu KE-nya 12% 12%. tingkat diskonto. Oke. Sama sebelahnya itu 5% pertumbuhan konstannya. Jadi 1 dikurang 0,3, 0,7 7. dibagi 7%. 7%, berarti 0,07. Berapa hasilnya? 10 kali. Ya, benar. Nah, selanjutnya kamu bisa hitung harga sahamnya. Nah, supaya dia 85,7, berarti di sini 10 kita kalikan dengan 8,57. iya, 8,57. Berarti di sininya sebuah saham dengan dividen 8,57. Nah, untuk perlembar saham 8,57 ini besar ya. Jadi berapa harga satu lembar sahamnya? Berapa harga satu lembar sahamnya sama dengan tadi ya, 85,7. Apabila tadi dividennya 8,57. Sebentar.
Oke, betul satu lagi di sini ya, yaitu pengembalian. Berapakah di sini pengembalian yang kita harapkan? Itu yang kurang, energinya kagak bisa diarah. Oh, besok. Bukan nggak ada acara semua. Ya, ada. Itu. Ada di tas semua ada. Karena tidak lagi ada pemilihan. Jadi Saya nggak dulu, Pak. Makasih. tapi dia ada dari malam tujuh. Ya, malam. Itu langsung. Oke, udah tampil. Ya. Nah, berapakah pengembalian yang diharapkan? Ini mungkin kurang besar ya. Oke, silakan yang mau menjawab. Kan ada Zoom.
Ya udah. 8,125, Bu. Akan jawab Ipan. Ipan Panju. Coba kamu sebutkan di sini berapa DT-nya? DT-nya 8. 8, benar. Ditambah 135 dikurang 120. 135 dikurang 130. 120, Bu. Ya, Iya, 120. Oke, baru dibagi Lagi kenapa dia 120. 120. dia pulang gue ada Sama dengan 8 ditambah minggu absen pas 8 ditambah 15 dibagi 120. 8 ditambah 15 tanggal 19. baru dibagi 120. 20. Oke, 8 tambah 15 berapa? 23. Tapi apa nih dibalik tuh? Bukannya dibagi dulu, Bu. Eh, dibagi dulu ya, tunggu ya. Saya salah, bagi duluan. Pengembalian diharapkan. Oh, kosa-kosa ditambah dulu deh, tunggu ya. Pastiin dulu, lihat lagi di situ. Iya. Ya, ya. Oke. Ya. Iya, ditambah dulu. Yang bikin aja match secara gue lagi ngerjain. Mungkin saya salah ekspernya. kurungnya ya, harusnya saya kurungin tadi. Kamis Jumat ini minggu dua lagi. Terus gue kan ada minggu depan PSC. Nah, ini mungkin harus saya kurungin dulu ini di sini. Untuk mana sih kurungnya kotak? Nah, gitu kali ya. Nah, gitu. Jadi 8 tambah 15, ini saya kurung dulu. Nah, oke, silakan dihitung berapa? Tadi siapa namanya? Ipan? Hasilnya 0,192. Sama dengan 13 dibagi 100. 23, Ibu. Oh iya, 23. 8 tambah 15, 23. Dibagi 120 berapa? 0,192. 192. Nah, kalau dipersenkan? 19,2. Nah, 19,2%. Ya, tadi siapa? Ivan Fadila. Oke, mungkin untuk yang lain udah bisa juga ya untuk menghitungnya. Nah, minggu depan saya ada pusdiklat 1 minggu, jadi kemungkinan jadi kita tidak ada perkuliahan. Senin sampai Sabtu ada di pusdiklat Kemendikbud. Apakah Ibu Desri ada kasih tugas? Tidak. Tidak ada. Iya. Oke deh. Kalau gitu nanti saya akan kasih soal tugas aja untuk pengganti minggu depannya. Supaya kita tidak ada kuliah tambahan lagi gitu ya. Karena 12 Desember apa udah UAS ya? Tapi materinya masih materi yang hari ini kali ya. Iya, masih materi yang tentang mengenai pertemuan 10. Nanti saya lihat lagi apakah saya kasih kalian materi pertemuan 11, baru saya share untuk materi pertemuan 11. Nah, untuk yang dari Bu Betri itu silakan kalian baca ya.
Nanti soalnya akan saya kasih ke kalian minggu depan. Misalnya kalau untuk kirim ke WA aja saya bisa, tapi kalau untuk ngajar tidak bisa karena memang pelatihannya itu full dari pagi sampai malam. Ya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Bila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan aja ke WA saya. Nah, untuk Asti, terima kasih banyak ya sudah memfasilitasi untuk perkuliahan kita hari ini. Oke, saya rasa sekian dulu. Saya pamit dulu. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih.